Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Tahukah Anda bahwa ada satu bahan sederhana di dapur Anda yang ketika diletakkan di 5 titik tertentu di dalam rumah, dapat menyingkirkan hambatan rohani dan membuka jalan agar kelimpahan ilahi mengalir ke dalam hidup Anda? Pengetahuan ini selama bertahun-tahun disimpan dalam lingkaran ajaran rohani yang dikaitkan dengan Padre Pio, seorang imam suci yang dikenal memiliki kepekaan luar biasa terhadap dunia yang tak terlihat. Dan hari ini, Anda akan mengetahui bagaimana praktik itu dipercaya dapat diterapkan di rumah Anda sendiri. Namun, sebelum saya mengungkapkan 5 tempat suci itu, ada sesuatu yang perlu kita pahami lebih dulu. Kita perlu mengerti mengapa praktik ini dianggap bekerja dan apa dasar rohani yang diyakini berada di baliknya. Padre Pio bukan sekadar seorang imam yang saleh. Ia dikenal sebagai jiwa pilihan Tuhan melalui penderitaan, doa, dan stigmata Kristus yang ia tanggung selama puluhan tahun. Menerima kepekaan yang sangat mendalam terhadap pergumulan rohani manusia. Ia memahami bahwa rumah bukan hanya tempat tubuh beristirahat, tetapi juga ruang di mana jiwa, relasi, damai, dan berkat dipelihara atau justru diganggu. Di dalam kitab suci, garam memiliki makna rohani yang sangat dalam. Garam dipandang sebagai lambang pemurnian, penjagaan, dan perlindungan. Ketika Nabi Elisa memurnikan air yang pahit di Yerikho, ia menggunakan garam. Ketika Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu adalah garam dunia." Ia sedang menyatakan panggilan untuk memurnikan, menjaga, dan membawa terang ke tengah dunia yang rusak. Karena itu, garam bukan hanya membersihkan dan menjaga, tetapi ketika dipersembahkan dalam doa, garam dipahami sebagai tanda perlindungan rohani yang kuat. Padre Pio dipercaya memahami bahwa di setiap rumah ada titik-titik tertentu yang sangat peka secara rohani. Titik-titik ini dapat menjadi jalan masuk bagi damai, perlindungan, dan berkat, tetapi juga dapat menjadi celah bagi gangguan, kekacauan, dan hambatan yang tidak terlihat. Ketika titik-titik itu dibiarkan tanpa perlindungan doa, berbagai pengaruh yang menentang ketenangan dan kelimpahan dapat lebih mudah menanamkan jejaknya. Tetapi ketika titik-titik itu didedikasikan kepada Tuhan melalui doa dan garam yang telah diberkati, tempat-tempat itu diyakini dapat menjadi saluran rahmat yang membawa damai dan berkat ke dalam rumah. Tempat suci pertama adalah pintu utama. Pintu rumah Anda bukan sekadar jalan masuk fisik bagi orang-orang yang datang dan pergi. Dalam pandangan rohani, pintu adalah gerbang pertama, tempat segala sesuatu memasuki rumah. Tamu, percakapan, suasana, pengaruh, dan jejak energi yang tak selalu terlihat. Karena itu, Padre Pio mengajarkan bahwa pintu utama adalah garis pertahanan pertama terhadap pengaruh negatif dan sekaligus jalur utama bagi berkat Tuhan untuk masuk ke dalam keluarga. Apa yang terjadi di pintu seringkali memengaruhi seluruh suasana rumah. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa Padre Pio memberi perhatian khusus pada bagian ini. Sebab sebelum berkat memenuhi rumah, pintu masuknya terlebih dahulu harus diserahkan kepada Tuhan. Caranya sederhana. Ambillah sedikit garam dapur dan jika memungkinkan, gunakan garam laut atau garam batu. Lalu letakkan sedikit garam itu di sudut bagian dalam pintu utama rumah Anda. Tidak perlu banyak, tetapi lakukanlah dengan hati yang tenang dan penuh iman, seolah Anda sedang menyerahkan seluruh pintu masuk rumah itu ke dalam tangan Tuhan. Sambil meletakkan garam itu, doakanlah dengan sungguh-sungguh, "Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana garam membersihkan dan menjaga,
sucikanlah pintu masuk ini dari segala pengaruh negatif. Biarlah hanya berkat dari surga yang masuk ke rumah ini. Biarlah damai, kesehatan, perlindungan, dan rezeki yang baik menemukan jalan masuk melalui pintu ini. Dan biarlah segala kekacauan, pertengkaran, serta beban yang bukan berasal darimu berhenti di ambang rumah ini. Amin. Ada sebuah kesaksian tentang keluarga pebisnis di Recife yang memutuskan melakukan hal ini setelah bertahun-tahun menghadapi masalah keuangan yang tak dapat mereka jelaskan. Mereka adalah keluarga yang rajin, disiplin, dan sungguh-sungguh bekerja. Tetapi usaha mereka seolah selalu tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pelanggan datang sedikit, pemasukan tidak stabil, dan pertumbuhan toko mereka seperti selalu mentok di titik yang sama. Tidak ada kesalahan besar yang bisa mereka temukan, tetapi ada beban yang terus menekan. 3 hari setelah mereka mempersembahkan pintu masuk utama rumah dan toko mereka kepada Tuhan dengan garam yang telah didoakan, sesuatu mulai berubah. Mereka melihat peningkatan besar dalam jumlah pelanggan. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal toko mereka mulai berdatangan, dan pelanggan lama yang sudah lama menghilang mulai kembali, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka untuk datang lagi. Sang istri berkata, "Rasanya seperti toko kami tiba-tiba menjadi lebih terlihat oleh orang-orang." Yang lebih mengejutkan, para pelanggan mulai mengatakan bahwa mereka merasa nyaman ketika masuk ke tempat itu. Ada suasana hangat, ramah dan damai yang membuat mereka betah lebih lama dan membeli lebih banyak. Dalam waktu 2 bulan, penjualan mereka meningkat 2 kali lipat, padahal tidak ada perubahan besar apapun dalam strategi usaha mereka. Bagi keluarga itu, satu-satunya hal yang benar-benar berubah adalah bahwa pintu masuk tempat itu telah mereka serahkan kepada Tuhan melalui doa dan garam. Tempat suci kedua adalah kamar tidur utama. Kamar tidur adalah tempat Anda menghabiskan hampir sepertiga hidup Anda. Di tempat itulah tubuh dipulihkan, pikiran beristirahat, dan jiwa seringkali berada dalam keadaan paling rentan. Saat seseorang tidur, pertahanan kesadaran melemah, dan karena itu banyak orang percaya bahwa malam hari dapat menjadi waktu di mana kegelisahan, ketakutan, dan tekanan rohani bekerja dengan lebih halus. Padre Pio mengajarkan bahwa banyak kekacauan dalam hidup seseorang justru berakar dari malam yang tidak tenang dan jiwa yang tidak sungguh beristirahat. Ketika malam dipenuhi kecemasan, mimpi yang kacau, pikiran yang tidak berhenti, dan hati yang gelisah, seseorang bangun dalam keadaan lelah sebelum hari dimulai. Dari sanalah keputusan-keputusan menjadi kabur, emosi menjadi rapuh, dan relasi dengan keluarga mudah terganggu. Karena itu, kamar tidur bukan hanya ruang pribadi, melainkan tempat yang harus dijaga sebagai ruang damai di hadapan Tuhan. Jika tempat tidur menjadi tempat air mata, ketakutan, dan beban batin, maka tempat itu perlu dikembalikan menjadi ruang perlindungan ilahi. Cara melakukannya juga sederhana. Letakkan sedikit garam ke dalam wadah kecil, lalu simpan di salah satu sudut kamar tidur Anda. Tidak perlu terlihat oleh orang lain, tetapi letakkan dengan hormat dan dengan hati yang berdoa. Saat Anda menaruhnya, jangan terburu-buru. Serahkanlah malam-malam Anda kepada Tuhan. Ucapkanlah doa ini, Bapa Surgawi, kiranya istirahatku dilindungi oleh hadirat-Mu yang kudus. Kiranya pikiranku diubahkan oleh hikmat yang berasal dari-Mu saat aku tidur. Jadikanlah malamku tempat pemulihan, bukan tempat kekacauan, tempat damai, bukan tempat ketakutan. Singkirkanlah segala kecemasan, beban, dan kegelisahan yang mencuri damai sejahteraku. Dan bangunkan aku setiap pagi dengan kekuatan yang baru, pikiran yang jernih,
dan hati yang siap mengikuti kehendak-Mu. Amin. Ada kisah tentang seorang guru di Sao Paulo yang kehilangan ketenangan tidurnya setelah kematian istrinya. Duka itu begitu dalam, sampai-sampai ia mengalami insomnia kronis yang membuatnya tidak lagi mampu mengajar dengan baik. Penghasilannya menurun, semangat hidupnya melemah, dan ia masuk ke dalam lingkaran kelelahan yang seolah tidak ada ujungnya. Ia bukan hanya kehilangan tidur, tetapi juga kehilangan arah. Setelah ia mulai melindungi kamarnya secara rohani dengan garam yang telah didoakan, sesuatu yang sederhana tetapi sangat berarti mulai terjadi. Pada malam pertama, ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Namun yang lebih mengherankan, setelah itu ia mulai mengalami mimpi-mimpi yang justru membawanya pada ide-ide baru, kejernihan batin, dan dorongan untuk bangkit kembali. Ia berkata bahwa dari malam-malam itu, ia menerima inspirasi untuk mengajar dengan cara yang lebih hidup dan lebih menyentuh murid-muridnya. Sedikit demi sedikit energinya kembali. Cara ia menjelaskan pelajaran berubah, kreativitasnya pulih, dan para murid segera merasakan perbedaannya. Ia tidak lagi berdiri di depan kelas sebagai orang yang hancur, tetapi sebagai pribadi yang perlahan-lahan dipulihkan. Dan dari ruang kecil bernama kamar tidur itu, Tuhan mulai mengangkat hidupnya kembali. Tempat suci ketiga adalah dapur. Dapur adalah tempat di mana makanan keluarga disiapkan. Tetapi dalam pandangan rohani, dapur lebih dari sekadar tempat memasak. Dapur adalah ruang di mana kasih seorang ibu, kerja keras seorang ayah, pengorbanan keluarga, dan pemeliharaan Tuhan bertemu dalam bentuk yang paling sederhana, makanan sehari-hari. Karena itu, dapur dipercaya sebagai salah satu ruang paling penting dalam rumah, sebab di sanalah berkat Tuhan seringkali dinyatakan melalui hal-hal kecil yang tampak biasa. Padre Pio memahami bahwa makanan tidak hanya mengenyangkan tubuh, makanan juga membawa suasana, memengaruhi hati, dan seringkali menjadi bagian dari pemulihan keluarga. Meja makan dapat menjadi tempat pertengkaran, tetapi juga dapat menjadi altar kecil tempat keluarga dipersatukan kembali. Dan dapur, tempat semuanya dipersiapkan, dapat menjadi sumber kelelahan atau sumber kelimpahan, tergantung bagaimana rumah itu diserahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dapur perlu diberkati, dijaga, dan didoakan. Ambillah sedikit garam, letakkan di dalam wadah kecil, lalu simpan di tempat makanan disiapkan atau disimpan. Anda bisa menaruhnya di lemari, tempat persediaan makanan, atau di dekat kompor, selama tidak mengganggu kegiatan memasak. Yang penting, garam itu berada di ruang yang berkaitan dengan persiapan makanan keluarga. Dan seperti tempat-tempat sebelumnya, jangan meletakkannya hanya sebagai benda, tetapi letakkanlah sambil berdoa. Doakanlah dengan iman. Allah sumber segala kelimpahan, Engkau yang melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan orang banyak. Lipat gandakan pula persediaan di rumah ini. Jangan biarkan rumah ini kekurangan makanan yang dibutuhkan untuk menopang keluarga kami. Berkatilah setiap hidangan yang disiapkan di dapur ini, agar membawa kesehatan, sukacita, dan persatuan. Dan ajarlah kami untuk selalu memiliki bukan hanya cukup bagi diri sendiri, tetapi juga hati yang rela berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Jadikan dapur ini pusat kelimpahan, syukur, dan kemurahan hati. Amin. Ada kisah menyentuh tentang seorang janda di Fortaleza yang harus membesarkan 4 anak kecil seorang diri. Pensiun yang ia terima tidak cukup, dan ia hampir tidak mungkin mencari pekerjaan tetap karena harus terus berada di rumah menjaga anak-anaknya.
Seringkali ia bahkan tidak memiliki bahan-bahan dasar untuk menyajikan satu hidangan lengkap bagi keluarganya. Dapur yang seharusnya menjadi tempat kehangatan berubah menjadi tempat air mata dan kecemasan. Setelah ia mempersembahkan dapurnya dengan garam yang didoakan sesuai petunjuk, ia mulai melihat perubahan-perubahan kecil yang datang hampir setiap hari. Ia berkata sambil menangis, "Bahan-bahan yang sedikit yang mampu kubeli mulai terasa cukup, bahkan lebih dari biasanya. Satu panci kecil nasi cukup untuk seluruh keluarga, dan masih ada sisanya." Lalu sesuatu yang tak ia duga mulai terjadi. Para tetangga datang membawa makanan dan berkata bahwa mereka membeli terlalu banyak dan tidak ingin membuangnya. Seorang wanita tua yang hampir tidak ia kenal mulai menghubunginya secara teratur untuk memintanya menyiapkan makanan bagi keluarganya. Dari situlah ia mulai menerima penghasilan kecil yang lama-kelamaan menjadi lebih stabil. Baginya, itu bukan sekadar bantuan materi, tetapi tanda bahwa Tuhan belum meninggalkan dapurnya. Seolah-olah kelimpahan yang lama tertahan mulai perlahan hadir dan menetap di rumahnya. Tempat suci keempat adalah tempat dokumen penting disimpan. Tempat di mana Anda menyimpan dokumen-dokumen penting, tempat Anda mengelola keuangan, dan tempat Anda membuat keputusan tentang uang, mewakili pusat kendali kehidupan material keluarga Anda. Dari tempat inilah berbagai keputusan penting tentang pekerjaan, pengeluaran, dan masa depan keluarga ditentukan setiap hari. Karena itu, ruang ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna yang sangat dalam kehidupan keluarga. Padre Pio memahami bahwa tekanan ekonomi seringkali tidak hanya memengaruhi keadaan luar, tetapi juga membebani pikiran dan hati seseorang. Di ruang inilah kecemasan tentang masa depan sering muncul dan berkembang tanpa disadari. Namun ketika tempat ini dipersembahkan kepada Tuhan, keputusan-keputusan keuangan mulai diambil dengan lebih tenang dan tidak dikuasai oleh ketakutan. Dan seringkali, jalan keluar dari masalah ekonomi mulai terlihat dengan cara yang tidak terduga. Caranya sederhana, tetapi harus dilakukan dengan iman yang besar. Letakkan garam di dalam wadah kecil di laci tempat Anda menyimpan dokumen penting. Jika Anda bekerja dengan komputer untuk mengatur keuangan atau membayar tagihan, letakkan juga di dekat tempat Anda bekerja. Yang terpenting adalah menjadikan ruang ini sebagai tempat yang diserahkan kepada Tuhan melalui tindakan iman yang sederhana. Doakanlah dengan iman, "Tuhan penyelenggara ilahi, berkatilah semua keputusan keuangan yang dibuat di tempat ini. Semoga keuanganku dikelola dengan kebijaksanaan yang berasal dari-Mu. Lindungilah aku dari keputusan-keputusan yang tergesa-gesa, dan selalu tuntunlah aku pada pilihan-pilihan yang memuliakan nama-Mu. Amin." Seorang akuntan di Belo Horizonte berada di ambang kebangkrutan. Kantornya yang kecil hampir tidak mampu menutupi pengeluaran dasar, dan ia sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk menutup usahanya. Setelah ia mendedikasikan garam di area tempat ia menyimpan dokumen profesional dan mengelola keuangan, situasinya mulai berubah secara perlahan. Klien baru mulai datang melalui rekomendasi, tanpa ia harus mencarinya dengan keras. Dalam waktu beberapa bulan, ia harus mempekerjakan seorang asisten karena jumlah pekerjaan meningkat. Ia bersaksi bahwa peluang-peluang itu datang secara alami tanpa perlu iklan atau upaya berlebihan seperti sebelumnya. Ia berkata bahwa semuanya terasa seperti diarahkan oleh tangan yang tidak terlihat. Dan dalam waktu singkat, usahanya mulai pulih dan berkembang kembali. Tempat suci kelima adalah pusat rumah.
Inilah titik yang paling penting dari semuanya, karena menjadi jantung rohani rumah Anda. Padre Pio mengajarkan bahwa ada satu pusat dalam setiap rumah yang secara tidak terlihat memengaruhi seluruh suasana kehidupan di dalamnya. Ketika pusat ini dipersembahkan kepada Tuhan, seluruh rumah berada di bawah perlindungan dan damai ilahi. Karena itu, titik ini menjadi dasar dari keseimbangan dan persatuan keluarga. Pusat rumah bukan hanya lokasi fisik, tetapi juga simbol dari kehidupan bersama seluruh anggota keluarga. Ketika pusat ini dipenuhi ketegangan, seluruh rumah dapat merasakan dampaknya, meskipun tidak selalu disadari. Namun, ketika pusat ini diberkati, suasana rumah menjadi lebih tenang, stabil, dan penuh pengertian. Dan dari titik inilah keharmonisan keluarga mulai dipulihkan secara perlahan. Letakkan sedikit garam yang telah didoakan di titik pusat rumah Anda. Biasanya berada di ruang tamu, lorong tengah, atau area yang menjadi tempat berkumpul keluarga. Letakkan dalam wadah kecil yang sederhana dan tidak mencolok sebagai tanda penyerahan rumah Anda kepada Tuhan. Tindakan ini dilakukan sebagai ungkapan iman, bukan sebagai kebiasaan tanpa makna. Ucapkanlah doa ini dengan iman. Hati kudus Yesus, aku menegakkan takhtamu di pusat rumah ini. Jadikanlah rumah ini tempat damai bagi semua yang tinggal di dalamnya. Usirlah segala perpecahan, kekacauan, dan pengaruh yang merusak persatuan kami, dan penuhilah rumah ini dengan kasih, perlindungan, dan damai-Mu. Amin. Ada kisah keluarga pengusaha di Porto Alegre kehilangan hampir seluruh usaha mereka akibat krisis ekonomi. Hutang menumpuk dan hubungan keluarga semakin memburuk dari hari ke hari. Mereka kemudian menerapkan kelima titik perlindungan rohani dengan fokus pada pusat rumah. Dalam beberapa minggu, suasana rumah mulai berubah secara perlahan namun nyata. Percakapan yang sebelumnya penuh ketegangan mulai menjadi lebih tenang dan penuh pengertian. Keputusan keluarga tidak lagi diambil dalam tekanan emosi, tetapi dalam suasana yang lebih damai. Peluang-peluang baru mulai muncul melalui orang-orang yang sudah lama tidak mereka temui. Dan perlahan, kehidupan mereka mulai tersusun kembali dengan cara yang tidak mereka duga. Setelah mengetahui 5 tempat suci untuk menaruh garam ini, penting untuk memahami bahwa praktik ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya sebagai kebiasaan tanpa makna. Ada prinsip dasar yang harus dijaga agar perlindungan rohani ini dapat berjalan dengan benar sesuai dengan ajaran yang disampaikan dalam tradisi devosi ini. Karena tanpa sikap hati yang benar, tindakan ini hanya menjadi aktivitas luar tanpa dampak rohani yang mendalam. Jenis garam yang digunakan juga memiliki perhatian khusus. Garam laut atau garam batu lebih dianjurkan karena dianggap memiliki kemurnian yang lebih alami dibandingkan garam olahan halus. Namun yang lebih penting dari jenis garam adalah sikap iman ketika menggunakannya. Karena kekuatan utama dari praktik ini bukan terletak pada benda itu sendiri, tetapi pada doa dan penyerahan kepada Tuhan. Sebelum digunakan, garam perlu didoakan terlebih dahulu sebagai bentuk pengudusan. Garam diletakkan dalam wadah bersih, kemudian didoakan sebelum ditempatkan di 5 titik yang telah disebutkan. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa seluruh tindakan ini dipersembahkan kepada Tuhan, bukan sekadar ritual fisik. Ucapkanlah doa ini sebelum Anda meletakkan garam di 5 titik tersebut. Bapa yang kekal, aku menguduskan garam ini dalam nama Yesus Kristus, Putramu. Kiranya garam ini dibersihkan dari segala pengaruh negatif dan menjadi alat perlindungan serta berkat-Mu. Kiranya setiap butirnya dipenuhi kuasa ilahi-Mu untuk memurnikan lingkungan, mengusir kejahatan,
dan membawa damai bagi keluarga kami. Amin. Setelah didoakan, garam ditempatkan di 5 tempat suci pada hari yang sama. Urutan yang dianjurkan adalah dimulai dari pintu utama, kamar tidur, kemudian dapur, dokumen keuangan, dan diakhiri di pusat rumah. Urutan ini dilakukan sebagai bentuk keteraturan dalam tindakan iman. Selain itu, garam yang telah ditempatkan tidak bersifat permanen. Ada anjuran untuk menggantinya setiap minggu. Hal ini dilakukan karena garam dianggap menyerap kondisi rohani lingkungan selama 7 hari. Dengan menggantinya secara teratur, perlindungan rohani ini tetap dijaga dalam keadaan yang diperbarui. Setiap minggu, garam lama dikumpulkan dari semua titik dan dibuang dengan cara yang benar. Garam tersebut tidak dibuang ke tempat sampah biasa, tetapi dilarutkan di air yang mengalir sebagai bentuk pelepasan. Setelah itu, garam baru yang telah didoakan kembali ditempatkan di 5 titik yang sama. Siklus ini diulang setiap minggu secara teratur. Namun, semua praktik ini harus disertai dengan 3 syarat rohani yang penting. Syarat pertama adalah kehidupan doa keluarga yang teratur, meskipun sederhana. Syarat kedua adalah kejujuran dalam seluruh urusan keuangan dan kehidupan sehari-hari. Syarat ketiga adalah kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan. Tanpa ketiga hal ini, praktik ini tidak akan menghasilkan buah rohani yang utuh. Selain itu, ada tanda-tanda yang disebutkan sebagai petunjuk bahwa perlindungan rohani ini mulai bekerja dalam kehidupan keluarga Anda. Tanda pertama adalah meningkatnya ketenangan dalam rumah dan berkurangnya konflik. Tanda kedua adalah kejernihan dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal keuangan dan pekerjaan. Tanda ketiga adalah munculnya peluang-peluang yang tidak terduga dan pertemuan dengan orang-orang yang membawa bantuan atau jalan keluar. Namun, ada juga kesalahan yang harus dihindari. Menggunakan praktik ini dengan sikap ragu atau hanya sebagai percobaan dapat mengurangi maknanya. Mengabaikan kehidupan doa dan hanya berfokus pada hasil materi juga menjadi kesalahan yang sering terjadi. Selain itu, tidak menjaga ketekunan dalam penggantian mingguan membuat praktik ini menjadi tidak teratur dan kehilangan kekuatannya. Kesaksian dari banyak keluarga menunjukkan bahwa ketika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan teratur, mereka mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya dalam keuangan, tetapi juga dalam hubungan keluarga, kesehatan, dan ketenangan batin. Namun semua itu selalu dipahami sebagai buah dari iman dan penyerahan kepada Tuhan, bukan dari benda atau tindakan itu sendiri. Pada akhirnya, pesan dari seluruh praktik ini adalah ajakan untuk menempatkan Tuhan kembali sebagai pusat kehidupan keluarga Anda. Karena tanpa dasar rohani, setiap usaha Anda akan mudah goyah. Tetapi, ketika kehidupan Anda diserahkan kepada Tuhan, maka setiap bagian kehidupan Anda mulai menemukan arah yang lebih jelas dan teratur. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, renungkanlah dalam keheningan dan jadikan sebagai bahan doa pribadi. Dan jika Anda ingin melanjutkan, Anda dapat membagikan pengalaman atau refleksi Anda sebagai bagian dari perjalanan iman ini. Dan tuliskan di kolom komentar, Tuhan Yesus, kuduskan rumahku. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat Anda, agar semakin banyak orang menyadari pentingnya perlindungan rohani dalam kehidupan keluarga. Pada saat Anda merenungkan pesan ini, jangan biarkan semuanya berhenti sebagai pengetahuan saja. Bawalah dalam doa yang sederhana dan hadirkan kembali Tuhan dalam setiap ruang kehidupan Anda, baik di rumah, dalam pekerjaan, maupun dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Karena seringkali perubahan besar tidak dimulai dari hal yang besar, tetapi dari hati yang mau diam
dan kembali kepada Tuhan dalam kesetiaan yang sederhana. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan Rosario selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.